Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Terpujilah Engkau ya Yesus atas keselamatan dan kebaikan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan terpujilah Engkau ya Roh Kudus, Roh yang menuntun dan yang menolong kami dalam kami melakukan kebaikan dan kebajikan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami semua, untuk kami boleh kembali lagi beribadah secara online di dalam ibadah sekolah minggu HKBP Resort Setabat. Dan kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, terlebih kami boleh melakukannya dalam hidup ini, dalam ketaatan dan ketekunan. Hamba juga berserah, biarlah Tuhan pakai hamba boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan lewat hamba-Mu, karena adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk dengar-dengar firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu agar mereka boleh paham dan mengerti serta dapat melakukan firman Tuhan yang boleh mereka pelajari di pagi hari ini. Terpuji termulalah Engkau ya Tuhan. Kami adalah manusia berdosa, mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami agar kami layak datang ke hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di ibadah anak sekolah minggu HKBP Resort Setabat di pagi hari yang indah ini, yaitu di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Mari kita membaca bersama-sama. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita pasti sering mendengar kalimat damai itu indah. Bahkan kalimat ini bisa juga menjadi slogan atau moto bagi orang-orang atau kelompok tertentu. Bukan sekedar slogan atau kata-kata mutiara belaka, melainkan sebuah ungkapan yang melukiskan sebuah kondisi bak di nirwana atau surga tatkala kita bisa hidup damai dengan semua orang. Kerinduan akan kedamaian merupakan suatu bukti bahwa betapa indahnya kedamaian itu. Tentu akan banyak hal positif yang bisa dirasakan jika damai itu ada. Jika ada damai, maka akan tenang. Jika ada damai, maka akan aman. Jika ada damai, maka akan tentram. Dan masih banyak lagi yang bisa kita dapatkan sebagai akibat dari adanya damai. Adik-adik sekalian, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca, ada himbauan bagi umat Tuhan, umat Kristen, supaya hidup di dalam kasih dan damai. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menciptakannya, yaitu pertama, seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Untuk menciptakan hal itu tidaklah mudah, karena bukankah kita memiliki banyak perbedaan? Baik itu perbedaan suku, bahasa, budaya, latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ini bisa saja menjadi penghalang kita, karena kenyataannya orang bisa berperang hanya karena perbedaan suku, budaya, dan sebagainya. Bahkan di dalam kehidupan keluarga pun,
antara adik dan kakak tidak bisa akur. Ada iri, cemburu, sehingga memicu terjadinya kekerasan. Mungkin adik-adik pernah mendengar tentang seorang kakak yang memukuli adiknya karena hanya mainan atau makanan. Atau jangan-jangan dari antara adik-adik sekolah minggu, pernah begitu ya? Nah, hari ini kita diingatkan tuh. Mari kita mendengarkan arahan Tuhan melalui firman-Nya untuk tetap hidup dalam kasih dan memelihara damai. Kita harus benar-benar seia sekata, seperasaan, hidup sebagai sebuah persekutuan yang saling mengerti dan mau berdamai. Yang kedua, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 5 ayat 44, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Balas dendam kepada sesama yang berbuat jahat bukanlah karakter orang Kristen. Yesus Kristus sendiri mengajarkan dan mempraktekkan hal itu ketika dia dianiaya, dilecehkan, bahkan disalibkan. Yesus sama sekali tidak ada niat untuk membalaskan dendam. Justru Yesus mengampuni orang-orang yang sudah menganiaya dia. Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kejahatan harus dikalahkan oleh tindakan kebaikan. Sangat sukar bukan adik-adik untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Namun dalam hal ini kita harus tetap meneladani Yesus Kristus, sehingga kita benar-benar membawa berkat dan penabur kebaikan. Karena itulah kita dipanggil. Dan yang terakhir, ketiga, menjaga lidah dan bibir. Menjaga lidah dan bibir dari ucapan-ucapan yang menipu merupakan karakter yang dimiliki oleh orang yang mencintai itu. Adik-adik sering pasti mendengar ucapan kotor dari seorang anak yang masih berumur 2 tahun, yang masih baru belajar berbicara. Bahkan jangan-jangan dari adik-adik sekolah minggu juga sering mengucapkan kata-kata kotor itu. Selain mengucapkan kata-kata kotor, sering kita menggunakan lidah dan bibir kita untuk berkata dusta melalui firman Tuhan kali ini. Alangkah baiknya jika kita bisa menahan lidah dan bibir kita, membuang dosa dengan lidah. Segala perkataan yang diucapkan oleh lidah dan bibir kita tentu saja juga akan sangat mempengaruhi orang lain. Jika yang diucapkan adalah makian, maka akan memicu emosi atau kemarahan orang lain. Namun sebaliknya, jika ucapan atau perkataan kita penuh kelembutan, tentunya orang lain juga akan senang dan bahagia. Dengan demikian, akan tercipta kedamaian. Oleh sebab itu, adik-adik, usahakanlah hidup dalam kasih dan damai. Dengan gaya hidup yang penuh kasih itu, kita dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami baca dan boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami sudah belajar tentang arti kedamaian. Kami harus mengusahakan hidup dalam kasih dan damai. Menghargai perbedaan, tidak saling menyakiti. Mampu menjaga lidah dan bibir kami, menjaga perkataan-perkataan kami, dan selalu jujur dan tidak pernah menipu.
dan meneladani Yesus tentang kedamaian. Engkau Yesus yang tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa. Mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak datang ke hadapan dan layak menerima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.